Alhamdulillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhat talaba azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk senantiasa menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu, dan sudah tidak terasa kita sudah 29 pertemuan ya. 29 pertemuan. Perkiraan menurut antum, ini perkiraan aja. Ada nggak hari ke-30 nih nanti Ramadan? Ini bukan ini ya. Bukan berdasarkan pengamatan dan sebagainya, cuman ini aja. Kalau antum pengennya gitu. Sampai 29, apa antum apa 30? Udah, Kalau Ustadz yang ditanya, nggak usah pakai nanya. kalau Ustadz yang ditanya, pengennya sih bersama-sama gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau memang 29 semua, kalau memang 30 semua. Jadi kita benar-benar terasa ya berhari rayanya itu bersama-sama, bersama dan lain sebagainya. Tapi pada perihal ya sudah kita masih bisa merasakan ya berpuasa pada hari ini. Dan tak terasa sudah penghujung ya pertemuan kita. Seandainya ada 30 pun ya kita berarti sudah selesai ya. Jadi kita gabungkan ya doanya. Nanti mungkin doa yang terakhir yang ke-30 hanya akan jelaskan secara singkat saja, karena anak akan lebih banyak mengambil faedah di doa yang ke-29. Baik. Ayo talaba azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya manusia dengan sangat sempurna. Ya, dengan sangat sempurna. Dan salah satu kesempurnaan kita adalah, salah satu bentuk kesempurnaan kita adalah kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala rasa lelah. Ya. Manusia jika memiliki rasa lelah, artinya dia sempurna. Ya, karena dia adalah makhluk. Ya. Memiliki rasa lelah dan butuh untuk istirahat. Namun yang jadi perlu catatan untuk kita semua adalah ketika kita tidak bisa beraktivitas, artinya ketika kita lelah dan kita beristirahat, maka kita tidak bisa beraktivitas. Aktivitas kita hanya diam saja. Yang istirahatnya misalkan duduk, ya hanya duduk saja. Yang istirahatnya misalkan berbaring, ya hanya sebatas berbaring, tidak bergerak dan sebagainya. Tidak mengerjakan ibadah yang lainnya. Ataupun yang istirahatnya tidur, maka ketahuilah dia hanya tidur saja. Maka yang jadi catatan untuk antum semua, hidup manusia, kata Rasulullah kemarin yang sampaikan, baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Ya, umur umat beliau, umat Rasulullah SAW, yaitu umur kita ini
ya umat di akhir zaman ini di sekitar 60 atau 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Nah, kita ambil yang 70 tahun. 70 tahun kita ambil ya, yang mudah saja 70 tahun, lurus lempeng. Seandainya kita tidur kalau mengikuti standar ya anjuran dari dokter, maka tidurnya itu di sekitar 8 jam di malam hari. Ini kita tidak ngomongin tidur di siang harinya, istirahat dan lain sebagainya. Kita ngomong tidur malam. Misalkan anjuran dokter 8 jam. Berarti sepertiga waktunya dia dari 24 jam itu digunakan untuk tidur. Berarti kalau umur dia 60 tahun, berarti dia 20 tahun untuk tidur. Sedangkan 40 tahun untuk beraktivitas, yang aktivitasnya ini bermacam-macam. Ada ibadah, bekerja, dan lain sebagainya. Ya, misalnya ada sholat, baca Quran, tapi ada juga bekerja, makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau umurnya 70 tahun berarti berkisar di antara 23 tahun dia tidur. Sedangkan 46 tahun kurang lebih 23 tahun, 3, ya 23 tahun 4 bulan. Kemudian terjaganya itu sekitar 60 bukan 44 tahun, 46 tahun, 46 tahun 8 bulan. Ya. Karena umur 70 tahun 23-nya adalah 46 tahun 8 bulan. Antum bayangkan 20 tahunan tidur. Tidak ngapa-ngapain. Alias hanya tidur ya, bermimpi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita jadikan tidur kita ini atau aktivitas lainnya selain sholat, selain baca Quran, selain yang kita kenal sebagai ibadah, kalau kita jadikan itu hanya rutinitas, maka inilah yang disebut dengan orang yang merugi. Ya, karena dia maknai ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ya, berzikir, hanya itu saja. Padahal yang sebelumnya pernah Anda sampaikan tentang keutamaan berzikir, Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika husni ibadati, itu doanya yang kita dianjurkan untuk berzikir, kemudian bersyukur, kemudian memperbaiki amalan kita, dan diantaranya bentuk berzikir itu lebih luas daripada yang kita ketahui sebelumnya. Bahwasanya zikir bukan hanya kita membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Tapi zikir bisa berbentuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Karena setiap ibadah itu pasti mengandung zikir, mengandung zikrullah, mengingat Allah. Nah, kalau dengan sebab ini, maka kita kembali ke kaidah apa yang disebut dengan ibadah itu sendiri. Ya, kalau kita mengerti tentang esensi apa makna dari ibadah itu sendiri, maka kita tidak akan merugi. Sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, orang yang tidurnya 20 tahun, dia tidak ngapa-ngapain, berarti dia tidak mendapatkan pahala selama 20 tahun dari masa hidupnya. Atau juga dari sisa hidup yang 40 tahunnya itu, kalau dia umurnya 60 tahun, dari 40 tahunnya itu hanya sedikit saja yang bernilai ibadah. Lebihnya bisa bernilai maksiat, ya, Assalamualaikum. salam wabarakatuh. Atau bisa juga bernilai mubah saja, tidak ada dapat pahala, tidak dapat dosa, ya, sia-sia, begitu saja, hanya adat kebiasaan saja. Misalkan dia, ya udah, mandi aja, makan biasa, pergi biasa, jalan-jalan biasa, tapi tidak diniatkan untuk
beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu esensi dari makna dari ibadah seperti yang sudah Anda jelaskan, bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu ya yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, ya ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, baik yang zahir maupun yang batin. Nanti antum akan dapatkan ini materi ini di kelas 4 insyaallah ya, kalau masih memakai buku Al-Islam As-Sahih. Kalau masih pakai buku Al-Islam As-Sahih. Jadi tentang ibadah itu lebih luas, bukan hanya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Tapi setiap perkataan, setiap perbuatan, baik yang tampak maupun tidak tampak, maksudnya yang tidak tampak itu seperti dalam hati ya, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap, bertawakal kepada Allah, itu adalah ibadah. Baik yang tampak di sholat dan lain sebagainya, atau yang tidak tampak tadi seperti tawakal. Pokoknya mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah itu adalah ibadah. Nah, dari pengertian ini, maka kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Tidur kita tidak jadi ibadah. 20 tahun loh bayangkan tidur malam. Rugi sekali 20 tahun kita tidak jadi ibadah. Makan kita tidak jadi ibadah. Mungkin kalau makan antum sudah mulai paham ya sedikit-sedikit. Maka semua makan diniatkan ibadah. Jika antum mau makan, antum baca bismillah, makan dengan tangan kanan, antum niatkan makan antum untuk memberikan kekuatan tubuh antum agar antum bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah, jalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, maka akan bernilai ibadah makan tersebut. Kemudian setelah makan antum membaca doa. Pokoknya antum ikuti adab-adab makan dan niatkan untuk beribadah kepada Allah. Begitupun tidur antum tidur untuk membaca doa zikir-zikirnya ya sebelum tidur. Kemudian antum niatkan sebelum tidur bahwasanya antum ingin tidur untuk memulihkan tenaga antum biar antum bisa beraktivitas lagi, bisa beribadah lagi kepada Allah. Karena tujuan manusia diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka sebagai penutup dari pertemuan kita, maka Anda ingin tekankan sekali lagi bahwasannya segala perbuatan kita, makan kita bisa jadi ibadah, minum kita bisa jadi ibadah, tidur kita yang 20 tahun itu bisa jadi ibadah, ya. Apapun mandi kita bisa jadi ibadah, ya. Antum berbicara dengan orang tua bisa jadi ibadah. Antum berbicara dengan anak-anak bisa jadi ibadah. Ya, anak yang lebih kecil, antum bergaul dengan anak yang lebih kecil, misalkan adik antum dan lain sebagainya, bisa jadi ibadah. Asalkan apa yang antum lakukan itu, antum benar-benar niatkan untuk beribadah kepada Allah dan antum ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan makan, dianjurkan wajibkan makan dengan tangan kanan, maka antum lakukan dengan tangan kanan. Maka ketika antum melakukan dengan tangan kanan, antum mendapatkan pahala. Dan antum yakini bahwa itu adalah bernilai ibadah. Begitupun tidur. Ya. Baik. Jadi aktivitas kita semuanya tidak ada yang tersia-siakan. Maka kalau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu la yastawi, ya, tidak akan sama. Ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka juga tidak akan sama. Walaupun sama-sama hamba Allah, tapi kedudukan mereka berbeda. Orang yang berilmu, mereka bisa memandang segala satunya dan bisa menjadi ibadah. Dengan orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui ilmunya maksudnya, ya dia hanya melalui hidup ini sebagai rutinitas saja. Rutinitas saja, seharian. Mandi dia tidak menilai ibadah, tidur dia tidak bernilai ibadah, maka dia merugi. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, dia hanya membawa amalan yang sedikit saja. Bahkan sudah sedikit, dia banyak dosa, kemudian dia melakukan dosa kepada orang lain, dituntut lagi, habis pula. Waliyahzubillah. Ya, maka hendaknya kita senantiasa lakukan apa segala sesuatu ya
aktivitas kita ini berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dan kita niatkan beribadah kepada Allah agar bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Baik, kembali ke tidur. Ada beberapa doa ya, atau ada beberapa adab. Anda bacakan dulu adabnya, banyak sekali. Anda bacakan yang versi komplit ya. Kalau yang antum bisa ngambil beberapa dari ini saja sudah alhamdulillah sudah bagus. Ya, ada versi komplitnya ini. Ya, antum bisa lihat di zikir wiridnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau bisa di aplikasi Bekal Islam yang Ustaz Firanda, atau di mana lagi? Di ada pada tidurnya Rumah Isko juga ada, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali nih, di Hisnul Muslim juga ada. Baik, kita bacakan saja yang Bekal Islam nih ya. Bekal Islam yang Ustaz Firanda aplikasinya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama antum membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat itu dengan cara mengumpulkan dua telapak tangan antum, antum tiup sedikit ya dengan kayak ada eh, semprotan cairan yang keluar gitu ya, kayak disembur gitu sedikit. Salam, kayak disembur gitu ya. Kemudian antum bacakan setelah ditiup gitu, antum bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seperti gini ya, antum kumpulkan tangan antum, kemudian antum tiup, tapi saat tiupnya itu ada kayak ludah yang keluar, tapi bukan ludah besar gitu, cuman kayak kayak orang ngomong muncrat gitu aja. Gitu ya. Tuh, gini. Dengeran kan? Jadi kayak ada airnya gitu. Kemudian antum baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali selesai, antum dibalurkan ke seluruh Usapkan semua seluruh tubuh. Anda udah tahu. Seluruh tubuh. Ya, baik. Kok gak ayat kursi? Nanti ayat kursi nanti. Boleh antum ayat kursi duluan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, ayat kursi baca ayat kursi dulu juga nggak apa-apa. Kemudian Al-Falaq sama ya. Ayat kursi juga gak apa-apa. Ya. Al-Falaq, kemudian habis Al-Falaq baca An-Nas sama juga kayak gitu. Ya. 3 surat kul. Ya. Kemudian kalau yang kedua ayat kursi, atau ayat kursi duluan juga nggak apa-apa. Ya. Ayat kursi duluan. Nah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kemudian setelah itu ingat, sebelum antum melakukan semua ini, antum sebelum melakukan zikir ini yang paling pertama apa? Antum berwudu dulu ya. Sebelum pergi tidur, sebelum baca doa-doa ini, antum apa dulu? Berwudu yang paling pertama. Ya, kalau udah berwudu baru antum baca zikir-zikir ini. Ya, zikir mau tidur ini. Kemudian selain itu, ya Anda baca urutannya sesuai dengan di sini aja ya. Antum baca doa ketika akan membaringkan tubuh antum. Ya, ketika sudah berbaring, antum baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa wada'tu amri ilaik, walja'tu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini bagus doanya. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, serta karena aku mengharapkan pahalamu dan takut azabmu, tiada tempat bersandar dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Baik, penjelasannya tadi ya. Yang dimaksud dengan jiwa ya dan wajah di sini adalah zat kita secara keseluruhan. Artinya aku menjadikan jasadku ini untuk taat kepadamu dan tunduk kepadamu.
Terus maksudnya dari aku kembalikan seluruh perkaraku, itu maksudnya aku kembalikan seluruh perkaraku kepada hukum-hukummu ya Allah. Ya, kemudian maksudnya lagi menyandarkan dirinya itu kepada penjagaan Allah. Karena kita tidak ada tempat bersandar, ya tidak ada tempat yang untuk bertawakal, ya bersandar, bergantung yang lebih kuat dari penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan disebutkan, dikhususkan dengan penyebutan punggung itu karena kata para ulama biasanya seseorang itu bersandar kepada sesuatu dengan punggungnya. Menyandar ini kan dengan punggung kan, ya kan? Nah, kalau mengharapkan itu pemberian itu maksudnya mengharapkan pemberian dan mengharapkan pahala dan juga takut ya dari amarahnya Allah dan hukumannya Allah. Nah, faedah dari membaca hadis ini, doa ini, ya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'altu dhahri ilaika wa la malja wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Yang baca doa ini, kata Rasulullah, kalau dia meninggal dunia maka dia meninggal di atas fitrah Islam, yaitu dia meninggal di atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada hamba-hambanya. Itu faedah dari hadis ini ya, dari doa ini. Baik, lanjutannya ya. Setelah membaca doa berbaring tadi, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dia membaca bismika, ya, bismika rabbi wada'tu janbi bika arfa'uhu, ya. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Ya, dengan nama Engkau ya Allah, dengan namamu ya Allah, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Ya, maksudnya bangun daripadanya adalah ini maksud bangun daripadanya itu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan dengan kemampuan yang dia berikan, aku meletakkan dan mengangkat lambungku. Maksudnya meletakkan lambungnya, mengangkat lambungnya, bangunnya, maksudnya tidur dan bangun itu kita meminta pertolongan kepada Allah. Dalam doa ini terdapat penyandaran meletakkan lambung itu kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika mengangkat disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Dan yang dimaksud dengan zat Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang dengan pertolongannya lah ya kita bisa meletakkan dan mengangkat lambung kita. Bukan hanya sekedar lafal Allah saja. Bukan hanya sekedar lafalnya aja Allah gitu. Tapi kita meletakkan lambung kita dan mengangkat lambung kita itu berdasarkan apa? Pertolongan dari Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah sebagaimana sudah kita jelaskan, kita tidak akan sanggup. Baik. Kemudian apabila engkau menahan rohku, maka berilah rahmat padanya. Ya. Menahan rohku, maka berilah rahmat padanya. Nanti akan dijelaskan. Kita bacain dulu sampai akhir ya. Tetapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah. Ya, peliharalah. Bagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang salih. Maksudnya adalah kalau dia menahan, ya, menahan ininya, itu maksudnya adalah kematian. Kalau ruhku ditahan olehmu gitu, maksudnya adalah kematian. Makanya oleh karena itu sesuai dengan doa ini yaitu setelahnya yaitu permintaan untuk dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika dilepaskan maksudnya apa? Ya itu ungkapan untuk bahwasannya roh kita dilepaskan kembali, dimasukkan ke tubuh kita ini, maka itu tetap hidup kembali, bangun di pagi hari. Ya, makanya itu ungkapan untuk tetap hidup di dunia. Oleh karena itu ketika hidup, ya sesuai dengan doa setelahnya, yaitu agar minta dijaga kehidupan kita. Kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Doa yang berikutnya adalah
Banyak nih doanya. Ya, doa yang berikutnya setelah membaca doa ini, Bismika Rabbi wada'tu janbi. Kemudian kita membaca doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Ya, in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini mirip-mirip sama yang tadi ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupku hanya milikmu. Ingat, mati dan hidup kita hanya milik Allah. Nanti ada jelaskan kenapa mati dan hidup kita hanya milik Allah. Apakah apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah. Mirip kan sama yang tadi doanya. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan. Dan apa yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Nanti Anda jelaskan. Jadi yang pertama itu tadi, ya, pengertiannya adalah maksudnya tidak ada yang memiliki kemampuan ya untuk menahan jiwa, ya menghidupkan jiwa, mematikan jiwa kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya keselamatannya itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Setelah membaca doa itu atau ini doanya semisal ya, tadi bisa sama ya, bisa dipilih salah satu atau antum baca keduanya pun nggak apa-apa kalau emang hafal. Antum baca Allahumma kini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksamu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kemudian membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya dengan menyebut namamu ya Allah aku mati, dan menyebut namamu juga aku hidup. Ya, dan menyebut namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Kemudian membaca surat As-Sajdah, Al-Mulk. Kemudian membaca takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali. Ya. Kemudian membaca Allahumma rabbas samawati wal ard rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai'in, ya. Kemudian khaliqal habbu wan nawa wa manjilut taurat wal injil wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidhu bina binasiyatina binasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaha syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Ya. Iqdi anna ad-din, iqdi anna ad-din wa aghnina minal faqir, ya minal faqr. Baik. Ini doanya panjang tapi bagus sekali ya. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit dan Tuhan yang menguasai bumi. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Tuhan yang membelah butir-butir tumbuhan dan biji buah. Ya, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan sesuatu, yang segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Apa maksud memegang ubun-ubunnya? Maksud dari memegang ubun-ubunnya adalah ya maksud dari memegang ubun-ubunnya adalah aku berlindung kepadamu dari segala satu keburukan dari makhluk-makhluknya karena semuanya berada di bawah kekuasaanmu. Dan maksud dari engkau yang memegang ubun-ubunnya ini adalah inayah dari kekuasaannya. Bahwasannya semua berada di bawah kekuasaannya. Bagaimana seorang pemilik hewan tunggangan, dia yang menguasai dan memegang ubun-ubunnya. Jadi Allah lah yang memegang ubun-ubun kita, maksudnya Allah lah yang apa namanya menguasai kita semua. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah itu, kalau yang baca kaidah yang baca takbir 34, tahmid dan tasbih, ya itu sudah kita jelaskan ya, lebih baik daripada membantu kisah tentang Fatimah yang meminta pembantu kepada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian
Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, sebelummu tidak ada sesuatu. Setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang menghalangimu. Ya, nah di sini kita minta apa? Lunaskan hutang kita, ya, ya. Iqdi anni dain, ya. Maka lunasilah hutang hutang kami. Ya, kemudian setelah itu dia minta kekayaan, ya. Waghnina minal faqr, dan berilah kekayaan, ya, kekayaan kami sehingga terlepas dari kefakiran. Ya, maksudnya dari beberapa pernyataan tadi sebelumnya adalah, ya Engkaulah ya Allah yang menguasai segala sesuatu yang tidak ada satupun yang menguasaimu tadi. Ya, zahir batin awal akhir kan gitu. Maksudnya terhalang, yang batin itu maksudnya apa? Terhalang dari pandangan-pandangan makhluk dan persangkaan mereka. Sehingga tidak ada satupun pandangan yang bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah membaca doa tersebut, ya, yang berikutnya adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi lahu wala mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, apa nanti yang maksud mencukupi kami nanti akan jelaskan, dan memberi kami tempat berteduh. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan, yang bisa mendapat kecukupan dan tempat berteduh. Nah, ini tempat berteduh pun yang dimaksud berteduh adalah apa? Baik, yang pertama tadi maksudnya adalah yaitu mencegah kami dari segala bentuk keburukan yang mengganggu. Dan dicukupkan adalah maksudnya dikatakan bahwanya adalah betapa banyak orang yang diberikan kenikmatan, orang banyak diberi kenikmatan, namun dia tidak mengetahui betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang sadar diri, ya, setelah kita diberikan begitu begitu banyak kenikmatan oleh Allah dan kita sadar akan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah tersebut hingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang terakhir, ya masih ada kalau nggak salah yang terakhir. Yang terakhir adalah Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi wa kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya. Ya Allah, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak sembah yang mendapat sembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, ya kemudian setan dan belas tentaranya. Maksudnya dari mengetahui hal yang gaib dan yang nyata adalah, ya, mengetahui hal yang gaib dan nyata. Maksudnya yaitu yang nampak, yang tidak, yang nampak dan yang tidak nampak, ya, oleh hamba-hambanya. Karena semuanya menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak terlihat. Semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang nampak, ada yang tidak nampak, tapi kalau bagi Allah semuanya tampak. Nah, maksudnya berlindung kepada keburukan dirinya adalah karena jiwa kita ini asal tepatnya keluar keburukan. Ingat, ya. Kemudian kalau dari setan adalah dari was-was dan kesesatan setan, dari bisikannya setan. Ya, ini hadis ini sangat sahih. Biasanya doa ini dibaca untuk zikir pagi dan petang. Ya, atau bisa juga hendak tidur. Karena Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang doa ini, fa idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadat madaja'aka. Ya, ucapkanlah ketika engkau di pagi hari, berarti zikir pagi. Wa idza amsayta, dan juga ketika di petang hari, ya. Wa idza akhadta madja'aka, ya, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu atau ketika engkau hendak tidur. Baik, ini adalah zikir-zikir yang yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Wah, untuk sebelum baca ini baru nyampe pertengahan udah keburu tidur, ya. Baik, ya, kita ambil yang sekarang faedahnya yang ringkas saja dari doa yang dimasukkan sama Ustaz di buku tersebut. Cuma ada keterangan beberapa, ya, beberapa doa, ya. Baik, kita ambil
riwayat yang di Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, wa an Huzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua sahabat yang meriwayatkannya, ya. Kana, ya, kana idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut. Rahul Bukhari. Dari Uzaifah ibnul Yaman dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW apabila akan beranjak tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, ternyata selain bismika Allahumma ahya wa amut, yang riwayat Bukhari yang tadi, riwayat Bukhari yang sebelumnya, ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, ini yang riwayat Imam Bukhari yang berbeda, yaitu bismika amutu wahya. Ya, bismika amutu wahya. Kemudian ada riwayat lagi dari Imam Bukhari yang lain, ya. Bismika Allahumma amutu wahya. Nah, tadi kan bismika Allahumma ahya wa amut, sekarang bismika Allahumma amutu wahya. Ada lagi dari riwayat Imam Bukhari lagi, bismika namutu wa nahya. Pakai nahnu. Ya, bukan pakai ana, tapi pakai kami. Bismika namutu wa ahya. Atau juga bisa Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini juga riwayat Imam Bukhari juga. Kemudian di riwayat Imam Bukhari yang lainnya, ya Allahumma bismika ahya wa amut. Jadi nanti hadisnya itu beda-beda nomornya, ya. Kalau antum teliti lagi nanti kita nggak panjang lebar dalam hal itu. Yang penting ada riwayat dari Imam Bukhari yang selesai. Allahumma bismika ahya wa amut. Ada lagi Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Banyak sekali. Intinya adalah, ya, bahwasannya dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ya, dengan menyebut namamu ya Allah, bagaimana yang sudah kita sampaikan, ya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita menyebutkan kata bismillah atau bismika, maka artinya apa? Siapa yang masih ingat? Ustadz kasih hadiah. Kemarin yang dapat hadiah siapa? 2 orang? Yang 10.000 dibagi 2? Lupa Absyar, anak? Absyar sama Rashid kalau nggak salah, Ustaz. Astar sama Rashid. Ya, sekarang yang bisa jawab. Ayo. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah atau bismika, apa yang dimaksud dengan kita mengucapkan bismillah atau bismika? Kan dengan menyebut namamu ya Allah. Maksudnya apa? Dengan menyebut namamu ya Allah itu kita sedang apa? Anak-anak. Ya, siapa? Anak menyebut nama Allah, aku tidur. Oh, bersama kita. Enak. Kata Arkan Allah bersama kita. Enggak, kurang tepat. Iban, cuman terjemah doang. Iban apa? Aku mati dan hidup. Ya, tidak. Maksudnya bismika itu, bismika. Arti kata bismika itu dengan namamu ya Allah. Maksudnya apa? Bismika atau Dengan bismillah. namamu ya Allah, aku tidur. Iya, maksudnya itu apa? Aku mati dan aku hidup. Aku mati Salah. dan aku hidup. Dengan namamu ya Allah, aku Kita mati. ngomongin ahya wa amut ya. Kita nggak ngomongin Allah namamu. Allah. Allah. Hah? Rashid atau Rashid? Dengan menyebut nama Allah, aku mati. Orang yang waspada dan Salah. selalu Kita berhati-hati ngomongin Allah. dalam Salah. melihat Rashid. sesuatu yang merugikan dan sesuatu yang menguntungkan. Peridoi kita. Oh, peridoi kita. Kita salah. Ustaz, yang melihat orang yang Antum waspada beneran. dan selalu berhati-hati dalam melihat sesuatu yang merugikan dan sesuatu yang menguntungkan. Salah, Andra. Belum pas. Ustaz, nama Allah aku hidup dan aku mati. Salah, Tidak. Iban. Nama Salah. Allah, Akbar apa Akbar? nama Allah aku ya Allah mati dan aku hidup. Salah, Akbar. Dengan nama Allah aku hidup, Ustaz. Kita bergantung Salah, kepada Ustaz. Allah. Dengan nama Allahnya itu maksudnya apa? Arti makna dari dengan nama Allah itu Ustaz udah jelasin dengan nama Allah. Iya benar, dengan nama Allah. Enggak. Apa Rashid? Kita bergantung hanya kepada Allah. Ya, kita bergantung kepada Allah berarti kita sedang meminta apa?
sedang meminta pertolongan. Ya. Ya nanti berarti Rashid lagi yang dapat ya. Sama siapa tadi yang ngomong pertolongan? Barakallahu fikum. Iban, Ustaz Ana. Ya, Iban. Ya berarti nanti serang 5.000 lagi. Berarti Rashid 10.000 ya. Iban 5.000, Ustaz 5.000. Baik. Maksudnya adalah dengan namamu ya Allah, maksudnya dengan ketika kita menyebutkan nama Allah, artinya kita sedang meminta pertolongan dengan seluruh nama Allah. Bukan nama Allah saja, tapi bismika, maksudnya bismillah itu ketika kita menyebutkan nama bismillah, berarti kita sedang meminta pertolongan dengan menggunakan seluruh nama Allah. Ya. Ketika kita meminta pertolongan dengan nama Allah, maka sejatinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Ya, menyebutkan nama Allah berarti kita meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan dari apa? Ketika mau tidur ini, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, maksudnya gitu ya. Dengan namamu ya Allah, tolonglah hamba. Kita bertawasul kepada Allah. Apa arti tawasul? Meminta tolong ya. Antum bisa tahu itu ya. Bertawasul. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, bertawasul kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai wasilah karena Allah memang tempat tawasul ya. Kemudian dengan nama-nama Allah itu kita bisa bertawasul. Contohnya kita meminta disunahkan, dianjurkan ketika kita mau meminta ampunan pada Allah, maka sebutkan nama Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ighfir lana atau Ighfirli. Ketika kita mau meminta rezeki, ya Allah, ya Razzaq, urzuqna, ya, dan seterusnya. Ya, kita gunakan nama-nama Allah untuk bertawasul, untuk meminta keberkahan ya, wasilah, minta wasilah dari nama-nama Allah tersebut. Nah, ketika kita menyebutkan dengan namamu ya Allah, bismika atau bismillah ya, atau Allahumma ya, artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Nah, lanjutannya meminta pertolongannya kepada apa? Yaitu aku hidup dan aku mati. Artinya kita meminta pertolongan kepada Allah ketika aku hidup, maksudnya aku akan hidup atau aku sedang hidup gitu ya kan. Dan aku mati, aku akan mati atau aku sedang dalam kematian. Karena kenapa disifatkan tidur ini adalah saudaranya kematian? Karena tidur itu mirip dengan kematian. Tidur sangat mirip dengan kematian. Ya, sama-sama ruhnya itu dalam genggaman Allah. Maka tadi doa yang tadi, kalau Allah engkau ingin hidupkan kembali maka lepaskan, dijagalah. Kemudian kalau engkau ingin mengambilnya maka rahmatilah. Tidak dikembalikan maka rahmatilah. Artinya kalau nggak dikembalikan lagi berarti orang itu meninggal dunia. Tapi kalau dilepas lagi ruhnya berarti masih hidup ya. Maka kalau hidup jagalah, kalau ditahan artinya meninggal maka rahmatilah. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Bismika, ya Allah, aku meminta pertolongan dengan namamu. Ya, aku hidup. Maksudnya aku dalam keadaan hidup, atau aku sedang hidup, atau aku akan hidup. Karena ketika mau tidur pun, ya, ketika tidur kita kan dalam keadaan mati kan. Kemudian ketika Allah bangkitkan kembali, maka ketika bangkit kita tidak bisa bangkit, tidak akan kuat mampu untuk bangkit kembali atau hidup kembali tanpa pertolongan dari Allah. Maka kita sebut bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, itulah maknanya dari dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan aku pun dengan menyebut namamu aku mati. Artinya kita jangan sampai kita hidup tidak dalam ketaatan kepada Allah, dan jangan sampai kita juga mati ya, kita mati bukan karena ketaatan kepada Allah, atau kita mati ya matinya bukan di atas ketaatan kepada Allah, artinya matinya suul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah ketika kita mati, berarti mati kita adalah husnul khatimah. Ya. Jadi kalau misalkan hidup, maka hidup dalam ketaatan. Jika misalkan dimatikan, maka matinya itu adalah dengan penuh rahmat, ya, kasih sayang Allah,
dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Sekarang kita masuk ke faedahnya. Ya. Faedah yang pertama. Di antara seluruh doa, ya, doa belum ditulis ya, belum faedah belum. Di antara seluruh doa-doa tadi yang banyak tadi, doa inilah yang sepakat kaum muslimin bahwasanya doa ini adalah doa tidur. Doa akan hendak tidur. Ya, maka dalam faedah yang pertama, ya, satu, tulis dianjurkan kita membaca zikir doa tersebut, zikir atau doa tersebut, zikir tersebut kita jelas. Dianjurkan kita membaca zikir tersebut ketika akan beranjak tidur atau ketika akan tidur gitu aja. Dianjurkan kita apa, Sat? Dianjurkan atau disunahkan kita membaca zikir tersebut. Dan tadi ya bismika Allahumma amutu wa ahya atau bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma bismika amutu wa Kita ahya. membaca Dianjurkan kita baca zikir tersebut. dianjurkan membaca zikir tersebut ketika hendak tidur. Yang kedua, yang ada yang nangis di mute dong. hah? Di mute. Satu apa, Sat? Tadi yang satu sudah. Dianjurkan membaca zikir. Dianjurkan membaca zikir ketika hendak tidur. Zikir tersebut. Dianjurkan membaca zikir tersebut ketika tidur. Maksudnya doa tersebut ya, doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Baik, sudah. Nomor 2. Ya. Keutamaan berzikir sebelum tidur. Ya, keutamaan berzikir ketika akan beranjak tidur atau sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan ketika bangun dari tidur. Jadi artinya hidup itu diawali dengan berzikir dan diakhiri pun dengan berzikir. Baik, sudah. Keutamaan berzikir sebelum tidur dan bangun dari tidur. Karena terkumpul padanya kehidupan dan juga kematian seseorang hamba di situ ya. Di awal dengan sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan, jika diawali dengan berzikir kepada Allah, maka dia akan senantiasa semangat hidupnya ya. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baik, yang ketiga, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Yuhyi wa yumit. Ya, Allah yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang ketiga, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita.
Baik, yang berikutnya, yang keempat. Tidur ya mirip dengan mati, sebagaimana bangun tidur mirip dengan hidup. Karena tidur itu seperti mati, atau nggak tidur seperti mati, bagaimana bangun tidur seperti hidup. Tidur seperti mati, tidur seperti mati, sebagaimana bangun tidur seperti hidup. Kalau dia tidur, berarti dia seperti orang mati. Ya, mati yang sementara, kata para ulama. Bagaimana dia bangun tidur? Bangun tidur adalah ya bangkit dari hidupnya, maksudnya bangkit kembali, yaitu hidup kembali, ya secara sempurna, serta dia mati sementara. Paham ya? Paham ya, maksudnya tidur itu seperti mati, maksudnya tidur itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidur karena mirip dengan mati di dalam genggaman Allah. Bagaimana bangun tidur itu? Bagaimana bangun tidur itu adalah seperti bangkit dari kematian, ya, dalam keadaan dia bangkit dari kematian yang sementara, ya, dengan bangkit hidup yang sempurna setelah mati sementara. Baik, yang berikutnya, yang kelima. Ayo, siap. Sudah siap belum yang kelima? Faizan, sudah siap? Bisa. Ustadz banyak banget. Sampai 30 dari 30. Yang 30 ya ini ya. Belum kita bahas ini yang 30. Kalau enggak gini aja deh, yang 30 nanti kalau memang besok masih puasa kita lanjut yang 30. Ya. Kalau memang tidak puasa. Jangan. Iya. Jangan Ustadz sekolah aja Ustadz. Nggak Eh. mau. Ustaz, besok aja, Ustaz. Nggak Iya, mau yang- Ustadz. Jangan Anak kayak besok aja, Yaudah. Ustaz. Besok aja, Ustaz. Jangan ngantuk Ustadz. Cuma nanti aja yuk. Yang Ayo kelima. lebih Yang kelima. Ayo. Ya. Ketika kita tidur, ya, zikir ketika tidur adalah gimana ya bahasanya? Taruh, jangan dulu. Kita menjadikan zikir di awal, kita menjadikan zikir di akhir perkataan kita. Ketika kita tidur. Ya. Ketika kita tidur, kita menjadikan zikir sebagai akhir perkataan kita. Baik. Gimana tadi? Ketika kita tidur, kita menjadikan zikir sebagai akhir perkataan kita, dan kita menjadikan awal pagi kita dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat thayyib. Ketika awal bangun tidur apa? Ucapan kita Alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Dan kita menjadikan awal pagi kita ya dengan kalimat yang baik. Kalau ketika kita tidur, kita menjadikan zikir sebagai akhir perkataan kita, sedangkan ketika bangun tidur, kita memulai dengan kalimat thayyibah atau perkataan yang baik.
Ini aja panjang ini gimana tambah 2 ketika was-was ketika tidur. Baik, yang terakhir. Seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam seluruh keadaannya. Seorang muslim hendaknya meminta pertolongan kepada Allah atau senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, hendaknya aja. Seorang muslim hendaknya meminta pertolongan kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Baik. Adapun doa yang ke-30 ya kita tangguhkan saja. Kalau memang Allah berikan kemudahan nanti besok kita lanjutkan. Kalau memang tidak ya sudah, kita bertemu lagi di, antum bisa amalkan saja ya. Antum amalkan saja doa tersebut. Baca, bagus sekali artinya, Masya Allah. Dan ini pernah dipraktekkan oleh anak ustadz ya. Ketika dia beberapa hari yang lalu dia bangun tidur, dia bermimpi buruk, ya diganggu, dia bermimpi buruk, kemudian dia minta ajarkan doa ketika takut, bangun tidur takut ya, was-was. Akhirnya dia membaca doa tersebut dan alhamdulillah setelah membaca itu tertanamkan bahwasannya antum perhatikan ini doa tersebut gini ya kan? Jangan takut lagi ya gini ya. Setelah dia mengerti, paham dan dia nggak takut lagi, kemudian dia tidur sudah, ya alhamdulillah tidak diganggu lagi. Biasanya gangguan itu kalau kita lupa berdoa dan lain sebagainya. Makanya kalau masuk kamar baca bismillah. Ya, kalau nggak baca setan ikut tidur sama antum sebagaimana sudah dijelaskan. Baik. Alhamdulillah selesai pertemuan kita pada hari ini. Kalau memang memungkinkan besok kita bahas yang nomor 30. Kalau yang tidak memungkinkan ya sudah, berarti kita lanjutkan di lain waktu. Ya, jazakumullah khairan atas kebersamaan antum semua. Sekarang kita berikan kesempatan untuk siapa yang bertanya. Insyaallah kalau anak tahu, anak jawab. Kalau tidak tahu nanti kita tanyakan pada para ustadz. Baik, silakan. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Udah tidur semua, Ustaz. Ustaz, Nah, mau nanya. ya, Anda sudah. Faedah yang nomor 5 apa, Ustaz? Faedah yang nomor 5. Ada yang bisa lihat di chat jawabannya? Sekarang, Ustaz. Ya, Van. Ya, chat, Ruan. Miring ini. Ya, berikutnya siapa? Lagi? Ustadz, Ustadz. Ya, Hamzah lagi. Misalnya ada orang non muslim Ya. tapi pegang Al-Quran itu boleh gak Ustadz? Ya, asalnya nggak boleh ya. Asalnya nggak boleh. Ya, Al-Quran bagian dari kita yang disucikan. Tapi kalau muslim itu kan punya apa sih namanya? Punya ini ya, tata cara lah ya memegang Al-Quran, berwudu dan lain sebagainya. Sedangkan orang non muslim adalah orang yang apa namanya? Najis ya kalau kata bahasa kita ya. Karena mereka tidak pernah mandi janabah dan lain sebagainya. Ya. Artinya apa? Sebagaimana yang pernah terjadi ketika Umar bin Khattab ya mau memegang lembaran mushaf itu, kemudian tidak boleh. Ya, intinya kalau orang kafir nggak boleh megang mushaf. Tapi adapun mereka, karena mereka nggak punya aturan, nggak punya tata tertib dalam memegang kitab suci orang lain, maka sah-sah saja bagi mereka memegang Al-Quran. Banyak di antara mereka yang memegang Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bahkan mempelajari Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran Al-Quran.
mengerikan ya orang-orang kafir itu ya. Mereka mempelajari Al-Quran untuk mencari apa? Mencari kelemahan dalam Al-Quran. Tapi ya maksudnya kontradiksi lah dalam Al-Quran. Wah ini enggak aneh nih, bertentangan dan lain sebagainya. Kemudian buat jadi bahan pojokan, bahan hinaan dan lain sebagainya. Padahal ya sebenarnya itu bukan kontradiksi, bahkan tidak bertentangan, bahkan juga itu adalah tidak akan kita menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari rusaknya, ya, menjaga dari dirusaknya baik lafaznya maupun maknanya. Ya, antum melihat kalau ada Al-Quran yang salah sedikit satu huruf aja, banyak orang yang mengetahuinya karena banyak para penghafal Al-Quran dan bukan hafal bacaannya saja tapi sampai huruf-hurufnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, taib yang berikutnya. Ustaz, ada mau nanya. Ya. Fadhal Pak. Ustaz, misalnya kalau kita baca doa sebelum tidurnya telat gimana? Ya udah tidur bagaimana? Ya sudah, kalau bangun ya nanti doa lagi aja. Ya kalau udah telat ya sudah, memang antum udah tidur bagaimana? Masa dalam tidur antum ngigo baca bismika Allah ma'amud doa, ya kan nggak mungkin. Kalau udah tidur ya sudah ya. Baik. Berikutnya Aktar. Ya Allah. Ustaz, kenapa saat sudah balik dianjurkan mandi wajib? Kenapa ketika sudah balik dianjurkan mandi wajib? Ya, karena ketika sudah wajib itu dia ada hal-hal yang bisa membatalkan kesucian dirinya. Ya, seperti contoh, anak kasih contoh saja. Misalkan perempuan yang sudah balik, dia menstruasi, ya datang bulan. Ketika dia datang bulan, artinya dia sedang ada kotoran yang ada pada dirinya. Artinya apa? Allah berikan dia rukhsah. Artinya kata para ulama begini. Ada orang yang melakukan ibadah itu mendapatkan pahala dengan cara mengerjakan ibadah. Ya, mengerjakan ibadah. Tapi ada juga manusia yang mendapatkan pahala dari Allah itu justru dengan cara meninggalkan ibadah. Loh, kok meninggalkan ibadah dapat pahala? Iya, seharusnya dia kan beribadah. Tapi ketika dia berhalangan, seperti tadi perempuan yang haid, ya, berarti dia berhalangan, dia nggak boleh ibadah. Justru kalau dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia malah dapat dosa. Nah, dia meninggalkan ibadah tersebut karena taat akan perintah Allah, taat perintah Rasulullah, maka itu bernilai ibadah, kata para ulama. Nah, ketika mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ketika dalam haid itu, ya, karena nggak boleh berpuasa, nggak boleh sholat, nggak boleh beribadah yang lainnya. Bahkan bagian pendapat megang Quran pun mushaf harus mushaf yang benar-benar mushaf itu tidak boleh, dan lain sebagainya dari larangan-larangan ketika sedang berhalangan tersebut, sedang haid tersebut. Nah, ketika halangannya selesai, haidnya setelah selesai, darah kotornya sudah selesai, ya. Lantas bagaimana cara mensucikannya kembali agar dia bisa sholat? Nah, barulah dikenal dengan cara mensucikan atau cara bersuci dengan mandi. Jadi cara bersuci itu ada berapa macam? Ada bersuci dengan hadas besar, karena hadas besar, ada bersuci karena hadas kecil. Hadas besar bersucinya ada berapa macam? 2, mandi,
Kalau nggak bisa mandi, kalau nggak bisa mandi, dia janabah, dia bersih haid dan lain sebagainya, misalkan dia nggak ada air. Kalau nggak mandi, apa? Tayamum, ya, tayamum. Bagaimana pernah terjadi kasus ya di zaman para sahabat yang sampai meninggal seorang sahabat itu karena dianjurkan, kamu nggak ada, kamu harus mandi. Pokoknya. Ternyata ketika dia maksakan mandi karena dia terluka ya dan sebagainya, akhirnya dipaksakan dia meninggal dunia. Dan orang yang menganjurkan untuk mandi dikecam oleh Rasulullah SAW. Allah alam. Tapi itu hadas besar. Kalau hadas kecil, caranya pun ada dua. Yang pertama menggunakan air dengan cara berwudu. Yang kedua, kalau nggak ada air dengan tayamum juga. Jadi ketika dia ingin sholat, dia ingin berpuasa lagi besok harinya, maka ketika haidnya sudah selesai, maka dia harus diwajibkan mandi janabah. Karena mandi itu adalah bagian dia bersuci. Bagian mandi, bagian dia bersuci. Sebagaimana antum setelah pipis, ya Rashid. Kalau antum pipis, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Batal. Kalau udah pipis, batal wudunya, maka apa yang akan antum lakukan ketika antum ingin sholat kembali? Wudu. Nah, wudu. Begitupun mandi. Ya, antum batal sholatnya itu, puasanya, semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hal tersebut, ya ibadah maksud seperti tadi apa? Puasa, sholat, ya atau menyentuh mushaf kata sebagian pendapat para ulama, ya ketika haid itu kan, dia batal tuh, lagi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, karena sebagaimana orang yang nggak boleh sholat ketika dia habis pipis, buang air besar, kan nggak boleh sholat kalau belum wudu lagi. Maka, nah bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara kalau tadi buang air kecil dengan cara berwudu, maka kalau janabah tadi haid dan lain sebagainya atau mimpi bagi laki-laki ya atau berhubungan dengan suami istri, maka itu dengan cara dia mandi, ya paham ya? Jadi sifatnya fungsinya sama dengan seorang berwudu. Cuman bedanya berwudu itu menghilangkan hadas kecilnya, sedangkan mandi menghilangkan hadas besar. Contoh hadas besar tadi apa? Haid, nifas, ya dan lain-lain. Allah a'lam bishawab. Hah? Kalau mimpi basah apakah hadas besar? Ya termasuk mimpi basah ya. Termasuk mimpi basah itu yang keluar ada cairannya ketika pagi atau ketika bangun. Ya nanti kalau balik antum tahu lah ya. Insya Allah kalau laki-laki itu ada juga yang di SD tapi jarang sekali. Kebanyakan di antara mereka SMP, bukan SMA. Ustadz aja STM. SMA baru balik. Allah a'lam bishawab. Baik. Berikutnya. Absyar atau siapa? Faizan. Ya Absyar, silakan Absyar. Ada Ustaz. Nanti dulu Absyar dulu biarin. Berapa Absyar? Ya Absyar, silakan Absyar. Baik. Loh, kok pencet lagi? Itu Ana setiap malam itu Ana udah baca doa tapi masih mimpi buruk. Kenapa Ustaz? Bingung. Bingung. Ya antum coba ikutin tadi berwudu ya. Setelah berwudu Udah. tiba Udah. masuk ke kamar baca bismillah ya. Masuk ke kamar baca bismillah. Kemudian antum bebaskan tempat tidurnya. Ya. Bebaskan tempat tidurnya, kemudian baru antum berdoa zikir-zikir yang tadi. Insya Allah nanti. Terus antum yakini bahwasannya antum sedang dilindungi oleh Allah. Maka baca zikir petang juga ya. Ketika sore hari baca zikir petang. Biar di dalam penjagaan Allah sampai pagi hari. Ya. Coba antum melakukan hal-hal itu insya Allah. Allah akan lindungi antum. Baik Faizan, fadhal Faizan.
Dan kurangi nonton-nonton film-film yang serem-serem atau yang membuat antum takut, jadi penakut. Padahal, patah enak banget tidur. Patah. Jika kita mimpi buruk kan kita harus melakukan adab. Kalau kita tidak melakukan salah satu dari adab itu, apa kita akan tetap mimpi buruk? Ya enggak juga. Mimpi buruk itu kan ya antum sedang diganggu. Kalau Allah berkehendak antum hilang mimpi buruknya ya hilang. Ya. Tapi kalau antum tidak melakukan hal tersebut, adab tersebut, maka antum nggak dapat pahalanya. Bagian pahalanya antum nggak dapat. Maka dianjurkan antum melakukan adab-adab tersebut. Ketika mimpi buruk nih, antum baca isti'adah, ya kemudian membaca doa tadi yang nomor 30 itu. Ya insya Allah antum, walaupun antum masih diganggu, minimal antum sudah berdoa dan mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau masih diganggu juga, berarti antum keyakinannya masih belum benar-benar yakin kepada Allah. Maka tambah lagi, yakinkan lagi bahwasanya antum berdoa ini Allah akan lindungi anak. Mereka itu lemah. Insya Allah kita tidak akan diganggu lagi. Allah a'lam bishawab. Baik. Siapa Hamzah lagi? Hamzah menanya lagi. Arkan, ya Arkan dulu. Ana dari tadi belum, Tat. Tadi antum udah disuruh ngomong nggak ngomong-ngomong? Dah, Ana itu lagi nulis, Ustaz. Aduh. Oh ya udah, sekarang ya silakan antum. Ini, Ustaz. Kenapa kalau kita harus meniup-niup tangan, habis itu usapin ke badan? Itu kan Rasulullah yang nganjurin. Ana nggak bisa jawab lah. Oh. Kadang ada hikmah yang kita mengetahuinya, terkadang juga kita tidak tahu itu hikmahnya seperti apa. Tapi kalau melihat dari tata caranya, itu disebut dengan kata para ulama adalah ruqyah apa? Mandiri ya. Ruqyah mandiri agar kita dijaga oleh Allah dengan ayat-ayatnya dari gangguan setan ya, dari gangguan setan dari kalangan. Itu ruqyah mandiri ya. Bagaimana kan oleh para ulama mengatakan bahwasannya ya hikmahnya adalah dijaga kita ketika membaca gangguan setan dari bangsa kita. Allah alam bisawab. Siapa yang belum? Arkan, Iban, nah, Arkan dulu, Arkan. Hamzah nanti dulu, Hamzah, antum udah bertanya. Ya, apa Arkan? Gak bisa. Anak. Arkan gak bisa dipencet katanya saat. Nah udah. Ustaz, kalau misalnya kita tidur terus atau mimpi buruk, nah kita bangun terus itu kalau kita nggak baca doa, apakah masih mimpi buruk nggak? Nah, sama pertanyaan namanya tadi. Ya, kalau Allah takdirkan antum mimpi buruk lagi, berarti mimpi buruk lagi. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau antum baca, maksudnya apa? Kalau antum baca dan melakukan adab-adab tadi, ya, berwudu, kemudian kembali dibersihkan, kemudian isti'adzah ke kiri 3 kali, meludah ya ketiga kali kan. Karena caranya begitu. Nanti suatu saat nanti kita ini kan ketika bangun malam hari itu ya bagaimana. Nah, kalau memang ternyata sudah antum lakukan ternyata masih mimpi buruk ya berarti qadarullah masyafa'al. Tapi kalau misalkan hilang atau tidak ketika antum sudah baca tersebut dan melakukan adab-adabnya, minimal antum sudah melakukan ketaatan ya, sudah melakukan tata cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini bernilai ibadah, dapat pahala minimal ya, dapat pahala insya Allah. Tapi kalau misalkan masih diganggu ya qadarullah, berarti keyakinan mungkin keyakinan antum masih kurang yakin bahwasanya antum dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus tanamkan ketika kita baca doa itu kita harus paham doanya, karena kalau dengan paham itu sama aja kita dengan paham doanya akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyalain suaranya. Iban. Halo, Ustaz. Ya, silakan Iban. Ustaz.
Kalau itu Ustaz, kalau apa namanya? Kita tidur Ustaz. Terus kita mimpi buruk. Kita bangun, kita udah wudu, udah doa, udah ini Ustaz. Ngelakuin sunnah Rasulullah Ustaz. Tapi aku masih mimpi buruk aja terus. Udah ditebahin kasurnya, aku nggak pergi-pergi Ustaz, setannya Ustaz. Sama aja pertanyaannya berarti ya. Kan kalau semua itu berbalik kepada takdir Allah ya, takdir Allah. Dan mungkin ada yang salah dari diri kita, ya, ada yang salah dari diri kita. Mungkin kita kurang yakin kan tadi Anda bilang, kurang yakin akan kekuasaan Allah, kurang yakin akan penjagaan Allah. Maka kalau antum antum cermati doanya, antum yakini, dan antum yakini bahwasanya antum dilindungi oleh Allah, dan antum jangan takut sama mereka. Sekali lagi antum jangan takut sama mereka. Memang di suatu saat kita akan merasakan takut oleh mereka, tapi kalau kita sudah benar-benar yakin sama Allah, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, Allah alam bisawab. Ya, sedikit-sedikit kita akan hilang ketakutan itu, dan kita akan lebih berani lagi. Ya, karena kita merasa kita adalah makhluk yang lebih sempurna, makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan mereka, dan mereka itu sebenarnya lemah. Ya. Taib. Tafadhal, Fatah. Yang tadi tidur aja nih di kursi. Silakan, Fatah. Belum bisa ya? Ya, sekarang. Ustaz. Ya, habis Fatah Akmar nanti. Fatah dulu. Ayo Fatah. Kalau bangun tidurnya malam, doanya apa? Ustaz. Kenapa? Ustaz, kalau udah tidur terus kebangun Karena mimpi buruk. Iya, kebangun karena mimpi buruk. Ya, enggak apa? Ya. Oh, enggak mimpi buruk. Kalau enggak mimpi buruk ya udah baca doa sama aja. Allahumma shayban nafian. Hujan di sini. Sama aja ya. Baik. Yakmar, tepat Akmar. Kalau mimpi buruk berarti baca doanya nomor 30 itu. Dan lakukan ada padapnya nanti, ada padapnya Ustaz ajarkan insyaallah besok. Yakmar. Kalau non muslim kan najis ya, Ustaz. Kalau megang Qurannya tetap najis atau enggak najis, Ustaz? Ya enggak lah. Quran mah tetap enggak najis. Maksudnya orang non muslim itu najis itu maksudnya apa? Bukan tubuhnya yang najis, maksudnya secara tubuhnya itu najis, bukan. Maksudnya karena mereka tidak mengenal berwudu, mereka tidak kenal mandi janabah. Ya. Mereka habis haid ya sudah mandi biasa saja perempuannya. Habis suami istri sudah mandi aja. Mandinya bukan karena mandi ingin bersuci, tapi mandi ingin membersihkan tubuh saja. Bagaimana keadaan dia mandi setiap hari. Makanya kalau antum tidak bisa membedakan mana mandi ya yang bernilai ibadah, mana mandi keseharian ya sama aja. Makanya mandi itu antum niatkan mandi untuk membersihkan tubuh kita ya, karena untuk beribadah kepada Allah, insya Allah walaupun itu mandinya sebuah adat kebiasaan, maka akan bernilai ibadah. Bukan orang non muslim yang najis ya, tapi karena dia tidak pernah berwudu, tidak pernah mandi janabah dan sebagainya, maka ketika sudah najis dia kan maksudnya kotoran itu tidak hilang kalau belum ini. Maka ketika dia mau masuk Islam, hal yang pertama kali dianjurkan, hal yang pertama kali diwajibkan bagi dia ketika masuk Islam suruh mandi dulu. Mandi janabah dulu baru baca 2 kalimat syahadat. Artinya mandi dulu dia untuk membersihkan tubuh dia. Ya, Allah alam bisawab. Ya, Taib. Aidar. Habis ini baru Hamzah Sajadah boleh nanya lagi. Aidar. Karena belum, Ustaz. Siapa yang belum? Ana. Oh, Alfiandra, ya. Aidar dulu udah nggak ada. Ya udah Andra, silakan Andra.
Ustaz, kalau misalnya kita tidur, terus kita bangun tapi bukan karena mimpi buruk, itu doanya gimana Ustaz? Yang setahu Ana sama ya, setahu Ana sama. Tapi nanti Ana coba cari tahu lagi. Kalau memang tanpa ada mimpi buruk, apa yang dibaca lagi ya. Wallahu alam bishawab. Nanti Ana coba cari lagi. Sama pertanyaan antum tadi sama siapa tadi. Tapi Ana coba tahu lagi. Tapi kalau mimpi buruk, bacanya doa seperti nomor 30 itu. Baik. Haidar, udah mulai bisa bertanya Haidar? Ustadz, kalau kita nggak baca doa tapi kita tidurnya nyenyak, gimana dong Ustadz? Ya antum nggak dapat pahala intinya. Antum 20 tahun berarti ya hidupnya cuma buat tidur doang. Tidak ada pahala di dalamnya. Kan kita nggak mau seperti orang yang rugi tadi ya. Dan bagaimana yang dijelaskan tadi di faedahnya, berarti kita tidak mengakhiri hidup kita dengan berzikir. Mengakhiri hidup kita maksudnya apa? Mengakhiri aktivitas kita. Ketika kita mau tidur itu kan berarti berakhir aktivitas kita. Maka kita berzikir. Dan kita mulai ketika bangun tidur, bagaimana disampaikan juga sebelumnya di doa bangun tidur, kita awal hidup kita ini dengan berzikir pula, dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Karena alhamdulillah itu termasuk kalimat thayyibah. Allah alam bishawab. Antum nggak di kameranya kenapa Haidar? Abdul Jabbar? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Sengaja ya? Karena sambil tiduran apa gimana? Ya, Taib, nggak ada lagi ya? Ana ambil migran patan. Nggak ada. Ya, saja terakhir. Ya, silakan untuk yang kedua kalinya. Kalau misalnya kita mimpi buruk, itu gangguan dari jin bukan Ustaz? Ya, mimpi buruk bagian gangguan dari setan, ya, salah satunya itu, was-was dari setan. Allah alam bishawab. Ya. Allah alam. Sekarang Ustaz. Ya. Baik. Itu ada voting dari Ustaz Adit, ya, silakan. Ya, fadhol antum kembalikan, ana ikut aja. Ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada Ustaz Aditya. Fadhol. Baik. Jazakallahu khairan wa fiik barakallah. Ini Fadil TK siapa sih? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai. Doa hari ini doa ke-29 yaitu doa mau tidur ya. Baik, silakan di voting. Ana hitung 10 detik dari sekarang. 10. 9. Ustaz, kura-kura sama burung, Ustaz. Iya, antum voting. Antum kalau pilih Zoom-nya besok jam 1 silakan pilih burung. Kalau yang kura-kura pilih yang Kura-kura aja yuk. baran. 10. Kura-kura aja. Ayo. Kura-kura aja. Kura-kura. Jangan mempengaruhi orang lain. Masing-masing orang punya pilihan. 6, 5, 4. Kura-kura aja, oi. Kura-kura. 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 Ini kura-kura. Ya, baik. Ini kura-kura awas. Nami ini burung. Burung di atas. Ya, baik. Burung itu zoomnya jam 1, Char. Sama aku kan katanya Cukup. Insya Allah sudah didapat hasilnya. Insya Allah hasilnya kura-kura. Berarti setelah Lebaran ya. Insya Allah berarti Alhamdulillah. hari tetap Zoom ya. Insya Allah di tanggal Syawal, entah di tanggal 1, tanggal 2 atau 3 lah, jangan pas Syawal juga. Ya, Insya Allah berarti di hari Senin kalau nggak Selasa ya. Tapi Insya Allah cukup untuk doa ke-29 hari ini. Ntar dulu Anda nanya Ustadz Abu Asma dulu. Ustadz, apakah bisa Ustadz setelah Lebaran Ustadz?
Ya, nanti kita lihat lagi ya, karena anak khawatir juga keluar kota. Allah alam shawab. Kalau misalkan anak masih sempat, masih bisa, insya Allah nanti kita ini lagi aja. Insya Allah anak sih siap-siap aja. Cuman kalau nanti berarti anak di luar kota, berarti atau lagi pergi ke rumah orang tua, ya berarti nanti anak kasih waktunya. Insya Allah. Ya. Anak pas selesai lebaran anak ke rumah. Mama. Saya udah jelas ya, insya Allah. Berarti nanti setelah Lebaran di hari Senin atau Selasa nanti anak tanya lagi Ustadz Abu Asma ya. Insya Allah link menyusul. Kita ini pertemuan Ramadan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk agenda Ramadan. Nanti sisanya di doa yang ke-30, doa ketika bangun tidur dan agar doa menghilangkan rasa takut ketika tidur anak saleh ya. Taib, semoga Allah memberikan pahala dan keistiqomahan kepada kita dan mengganjar seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Ana minta maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian Ana membantu Ustadz Abu Asma. Kita ketemu nanti lagi di doa yang ke-30. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ternyata enak juga ya mainan-mainan ini, emoticon ini.